Teori strukturalisme merupakan suatu gerakan pemikiran filsafat yang mempunyai pokok pikiran bahwa semua masyarakat dan kebudayaan mempunyai struktur yang sama dan tetap. Ciri khasnya, pemusatan deskripsi dalam keadaan aktual objek melalui penyelidikan, penyingkapan sifat-sifat intrinsiknya tidak terikat oleh waktu, penetapan hubungannya antara fakta atau unsur-unsur sistem tersebut melalui pendidikan. Jenis strukturalisme ada dua, yaitu yang pertama strukturalisme dinamik adalah kajian strukturalisme dalam rangka semiotik. Yang kedua strukturalisme formalis, yaitu yang dimaksud adalah kata formalis berarti cara pendekatan dengan ilmu dan kritik sastra yang mengesampingkan data biografis, psikologis, ideologis, sosiologis, dan mengarahkan perhatian kepada bentuk karya sastra itu sendiri. Sejarah strukturalisme dalam perkembangannya terdapat banyak konsep dan istilah yang berbeda, bahkan saling bertentangan. Misalnya strukturalisme Perancis yang terutama diwakili oleh Roland Barthes dan Julia Kristeva mengembangkan seni penafsiran struktural berdasarkan kode-kode bahasa teks sastra. Melalui kode bahasa itu diungkap kode-kode retorika psikoanalitis sosial-kultural. Mereka menekankan bahwa sebuah karya sastra harus dipandang secara otonom. Teori formalisme. Formalisme berasal dari kata formal, yang berarti bentuk atau wujud. Dalam ilmu sastra, formalisme ialah teori yang digunakan untuk menganalisis karya sastra yang mengutamakan bentuk dari karya sastra yang meliputi teknik pengucapan, ritma, rima, akuatik atau bunyi, aliterasi, asosiasi, dan sebagainya. Tujuan teori formalisme untuk mengetahui keterpaduan unsur yang terdapat dalam karya sastra tersebut sehingga dapat menjalin keutuhan bentuk dan isi dengan cara meneliti unsur-unsur kesastraan, puitika, asosiasi, dan oposisi. Teori strukturalisme genetik. Strukturalisme genetik merupakan teori di bawah payung sosiologi sastra. Pendekatan objektif adalah pendekatan yang berdasarkan pada suatu karya sastra secara keseluruhan. Ketetapan penerapan pendekatan objektif dan teori strukturalisme dan formalisme dalam mengkaji karya sastra. Penetapan pendekatan objektif dalam menganalisis karya sastra, dalam hal ini puisi, dapat diformulasikan sebagai berikut. Pertama, mendeskripsikan unsur-unsur struktur karya sastra. Kedua, mengkaji keterkaitan makna antara unsur-unsur yang satu sama dengan lainnya. Ketiga, mendeskripsikan fungsi serta hubungan atau unsur intrinsik karya yang bersangkutan. Adapun langkah-langkah menelaah puisi melalui tahap-tahap yang dikemukakan oleh Waluyo, yaitu tahap 1 menentukan struktur karya sastra, tahap 2 menentukan penyair dan kenyataan sejarah, tahap 3 menelaah unsur-unsur, dan tahap yang terakhir tahap 4 sintaksis dan interpretasi. Dengan 4 tahap tersebut, diharapkan puisi dapat dipahami sebagai struktur dan sebagai suatu kesatuan yang bulat dan utuh. Penerapan teori strukturalisme sebagai landasan berpikir dalam penulisan puisi, yaitu penulisan puisi dengan berlandaskan teori strukturalisme berarti dalam penulisan puisi memerhatikan unsur-unsur pembentuk puisi itu, baik unsur intrinsiknya maupun unsur ekstrinsik puisi. Unsur intrinsik puisi yaitu tema, perasaan, nada, dan suasana serta amanat. Sedangkan unsur ekstrinsik puisi yaitu diksi, kata konkret, bahasa figuratif, rima, dan tata wajah atau tipografi. Penerapan teori formalisme dalam menganalisis karya sastra mencakup dua jenis, yaitu analisis puisi dan analisis prosa. Sekian dari saya, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.